105 Raw FM, Your Lifestyle. Selamat malam rekan Raw, selamat malam untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan siaran 105. Dan rekan Raw, tak terasa hari ini sudah hari Jumat ya, edisi 30 Juli 2021. Dan seperti biasa pula, pada hari Jumat malam kita ada talk show bersama kantor SBR dan Partners. Dan kali ini di studio Raw FM sudah berhadir bersama Nurul, narasumber kita Bang Samsuri Ashari Nasution SH. Selamat malam Bang Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nurul. Selamat malam juga kepada para pendengar FM dimanapun Anda berada. Iya, rekan Raw FM dan juga Bang Samsuri, kali ini kita masih seputar hukum ya Bang ya. Iya Nurul. Iya, tema kita malam hari ini adalah sistem hukum di Indonesia. Benar ya Bang? Betul Ya, sekali. karena setiap negara termasuk Indonesia pastinya memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya. Kita searching bentar nih Bang Samsuri dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dan jika digabungkan, sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lainnya. Ya betul. Ya, untuk selengkapnya rekan Raven silakan simak talk show-nya selama 1 jam ke depan. Dan pastinya Anda juga boleh bergabung dengan 105, kirimkan via WhatsApp pertanyaannya di 0822 99 99 6105. Mungkin boleh Bang dikasih pencerahan tentang sistem hukum itu sendiri. Silakan Bang. Oke, terima kasih Nurul. Ya memang kalau minggu-minggu lalu pembahasan kita, topik-topik kita itu hanya terkait dengan apa yang diatur dalam undang-undang, misalnya Iya. dalam hal praktek hukum itu sendiri kan, seperti kemarin fidusia, ada hak tanggungan, kemudian masalah perburuan kan. Iya. Nah, kalau malam ini memang diskusi kita sedikit berat karena kita membahas hukum itu secara makro, garis Baik. besar, garis utuhnya kan. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sedikit kembali ke masa lampau, sejarah. Iya. Nah, seperti berdasarkan penjelasan Nurul tadi, bahwa pengertian sistem itu kan suatu susunan dari beberapa sub-sub tertentu yang secara sistematis kan gitu. Iya. Kemudian membentuk mengikat suatu aturan kepada masyarakat itu sendiri untuk terjadinya suatu ketertiban hukum itu kan, yang mana tujuan daripada hukum itu kembali lagi kepada yang 3 poin, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, kalau kita berbicara sistem hukum, sebenarnya sistem hukum ini sangat banyak sekali. Paling tidak ada beberapa poin besar yang ingin saya sampaikan. Setidaknya ada 4 sistem hukum yang ada kita kenal. Yang pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini atau kita kenal juga dengan istilah civil law. Nah, civil law ini cirinya merupakan suatu hukum yang terkodifikasi atau suatu hukum yang tertulis. Dalam arti lain, tidak ada suatu aturan hukum kalau dia tidak tertulis. Itu dia ciri utama dari kodifikasi ini. Kemudian ada juga sistem hukum yang kita kenal dengan istilah Anglo-Saxon atau sistem hukum common law. Kalau sistem hukum Anglo-Saxon ini merupakan suatu sistem hukum yang lahir daripada daripada putusan hakim-hakim terdahulu. Nah, jadi dia tidak tertulis tapi hanya lahir atau muncul daripada suatu putusan hakim. Kemudian ada yang kita kenal dengan istilah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam tentunya bersumberkan terhadap Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ada ijtima dan qiyas. Nah, yang terakhir ada yang kita kenal
sistem hukum adat. Nah, kalau sistem hukum adat ini suatu hukum atau aturan yang tidak tertulis, yang lahir daripada kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang yang Iya. dianggap, dihormati dan masih berlaku. Nah, keempat sistem hukum ini sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misalnya, ketika kita lihat kekurangan daripada sistem hukum Eropa kontinental, misalnya karena dia hukumnya itu tertulis, maka dia itu bersifat kaku. Artinya hakim ataupun majelis dalam menentukan hukum itu hanya terpaku terhadap aturan-aturan yang tertera atau yang ada di dalam perundang-undangan saja. Ya. Jadi dia tidak bisa keluar dari situ. Nah, persoalannya ketika misalnya dunia yang semakin canggih misalnya kan, nah, kemudian tidak diatur. Sebagai contoh misalnya dalam hal apalagi misalnya sekarang era digital. Contoh misalnya ketika kita melihat hukum tertulis dalam artian mencuri, dalam kitab undang-undang hukum pidana itu kan memindahkan benda milik orang lain, gitu kan, kurang lebih begitu, untuk keuntungan sendiri. Lalu bagaimana misalnya kalau kita hanya artikan dari tekstual itu, ketika orang yang mencuri aliran listrik misalnya, dia kan tidak secara langsung memindahkan benda itu kan, ataupun misalnya zaman sekarang mencuri melalui teknologi misalnya kan. Iya. Nah, jadi itu hambatan-hambatan. Kemudian dia bersifat tidak dinamis. Nah, sedangkan di sisi lain, misalnya kalau di Anglo-Saxon ini dia tidak menerapkan suatu kepastian hukum. Karena apa? Tidak ada aturan yang tertulis. Namun sebaliknya dia dinamis dalam hal hukum itu diatur secara spesifik terhadap suatu kasus tertentu saja. Kemudian hukum itu pun istilahnya lahir daripada putusan-putusan daripada peradilan itu kan. Nah, kalau misalnya ke sistem hukum Islam juga ada kekurangan dalam hal, tentu kekurangan tidak berlaku secara universal, dalam artian bagi orang-orang yang khususnya bukan yang beragama Islam kan, tentu kurang sependapat atau kurang sepaham terhadap sistem hukum yang berdasarkan sistem hukum Islam. Baik. Kemudian begitu juga misalnya dengan hukum adat. Hukum adat juga tentu memiliki kekurangan. Misalnya kekurangannya ketika kita melihat tidak tertulis, dalam arti tidak ada kepastian. Kemudian banyaknya budaya ataupun kepercayaan masing-masing suku yang berbeda, tentu juga ini kan akan berpengaruh. Bagaimana misalnya ketika kebiasaan adat ini misalnya boleh, sedangkan kebiasaan adat yang lain misalnya tidak boleh. Nah, ini pun kan merupakan suatu ketidakpastian. Nah, jadi sehingga di antara beberapa sistem hukum ini memang mempunyai plus minus masing-masing. Nah, lalu bagaimana dengan sistem hukum yang dipakai oleh Indonesia? Memang kalau kita melihat misalnya dalam pasal 1 KUHP atau yang kita kenal dengan azas legalitas, dikatakan tidak dipidana seorang yang melakukan yang tidak diatur di dalam undang-undang, kurang lebih begitu kan. Artinya kalau tidak ada diatur di dalam undang-undang itu, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. Sehingga dari klausal satu kalimat itu dapat kita lihat bahwasanya tentu Indonesia mengedepankan yang namanya hukum tertulis atau kodifikasi itu sendiri kan. Kemudian dalam undang-undang dasarnya juga yang mengatakan dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum.
yang mana mengedepankan hukum kan. Nah dari situ juga memang kita bisa melihat, memahami bahwasanya memang Indonesia adalah menggunakan sistem Eropa kontinental. Namun apakah penerapan sistem hukum Eropa kontinental itu sudah dilakukan secara menyeluruh? Lalu bagaimana kurang lebih sejarah, bagaimana ceritanya kan? Kira-kira kenapa kita bisa memakai Eropa kontinental ini? Mungkin akan dijelaskan pada sesi selanjutnya. Iya, baik. Terima kasih untuk Bang Samsuri Ashari Nasution SH. Tadi yang sudah Nurul simak bahwa ada beberapa jenis sistem hukum, diantaranya Eropa kontinental atau civil law, kemudian ada common law juga, dan ada sistem hukum Islam, juga sistem hukum adat. Nah, rekan Raven, di sesi berikutnya akan kita bahas terkait dengan sistem hukum yang dipakai Indonesia ya Bang. Terkait dengan sejarahnya kenapa kemudian diterapkan sistem hukum tersebut. Dan untuk rekan RFM yang memiliki pertanyaan seputar tema, silahkan kirimkan via WhatsApp di 0822 9999 6105. Kita break sebentar rekan Rau, jangan kemana-mana. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Rau masih dari kawasan Sudirman 219, Kota Padang Sidimpuan, dan masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di talk show hukum bersama dengan kantor SBR dan Partners dengan tema sistem hukum di Indonesia. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian sistem hukum, terus juga jenis-jenis sistem hukum ya Bang Samsuri ya. Iya, betul. Sekarang kita bahasnya tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin selengkapnya boleh dijelaskan, silakan Bang. Ya, seperti yang saya katakan tadi Nurul, bahwa sekilas memang bahwasanya hukum di Indonesia itu, atau sistem hukum yang di Indonesia itu menganut sistem hukum Eropa kontinental. Iya. Eropa kontinental itu karakteristik utamanya kan tadi hukum yang tertulis, yang terkodifikasi kan. Iya. Sehingga sistem hukum Eropa kontinental ini tidak terlepas pada saat awal mulanya dilakukan, yaitu kodifikasi hukum pertama kali itu dilakukan di Romawi sekitar tahun 527 Masehi kan. Baik. Pada saat kekaisaran Justinianus ya. Jadi di sana dibuat suatu kodifikasi hukum yang dikenal dengan Kode Corpus Ius Civilis. Nah, jadi di dalam pada saat itu hukum-hukum itu memang dibentuk secara tertulis. Nah, seiring berjalannya zaman, kemudian diperbaharui lagi oleh Prancis, yang mana pada saat itu Kaisar Napoleon Bonaparte sekitar tahun 1800-an itu memperbaharui kodifikasi yang di Romawi tadi menjadi Kode Napoleon. Nah, karena Perancis menjajah Belanda, maka itulah yang diberlakukan di negara Belanda yang telah diperbarui oleh Napoleon Bonaparte itu kan. Nah, begitu juga bagaimana caranya itu sampai ke Indonesia, karena memang kita tahu bahwasanya dahulu kala Indonesia ini kan dijajah oleh Belanda. Iya. Yaitu awal mulanya masuknya VOC misalnya kan. Iya. Pada zaman itu memang yang berlaku di sistem hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah sistem hukum agama, sistem hukum Islam tentunya yang menganut agama Islam, kemudian sistem hukum adat yang mana hukum-hukum itu lahir daripada kebiasaan-kebiasaan nenek moyang gitu kan. Nah, oleh tadi karena kita memang dahulu dijajah oleh Belanda, kemudian masuknya dulu VOC ke sini dalam hal awal mulanya perdagangan itu, kemudian diberlakukanlah oleh mereka
itu ada pembagian golongan untuk memperlakukan hukum itu. Misalnya mereka membagi golongan yang ada di Indonesia ini karena begini kan, dulu kan di Indonesia ini begitu banyak orang kan dalam hal berdagang ini. Iya. Misalnya tentu orang Eropa kan, orang Belanda lah yang datang menjajah, kemudian orang pribumi sendiri, kemudian juga ada orang-orang asing, misalnya seperti orang Arab, orang Pakistan, orang India, Iya. orang Cina misalnya. Nah, oleh karena itu di zaman itu dibuatlah suatu aturan oleh pemerintah Belanda, yaitu diatur dalam pasal 163 IS, yang mana diatur atas 3 bagian. Yang pertama golongan Eropa, yang kedua golongan pribumi, dan yang ketiga golongan timur asing. Nah, pembagian golongan ini juga berdampak atas berlakunya hukum baginya. Misalnya mereka membagi melalui peraturan 163 ya, kalau saya tidak salah, atau 131. Mereka memberlakukan kalau misalnya bagi golongan Eropa ini diberlakukan hukum Eropa, yaitu BW, ya kan, kemudian kitab undang-undang hukum dagang, sebagaimana yang berlaku di Belanda. Baik. Nah, itulah yang berasal dari yang menganut sistem-sistem atau azas-azas yang dari Eropa tadi kan, yang dari Romawi tadi. Nah, kemudian bagi golongan timur asing ini, timur asing kan dibagi dua, satu non Tionghoa, satu Tionghoa. Bagi timur asing yang Tionghoa diberlakukan juga hukum Eropa ini kan, kecuali terhadap adopsi dan kongsi, yaitu masih memakai hukum adatnya mereka kan. Nah, kemudian bagi yang timur asing yang non Tionghoa juga diberlakukan hukum Eropa, terkecuali masalah keluarga dan waris. Sedangkan bagi masyarakat pribumi yaitu Indonesia diberlakukan hukum adat. Itu awal mulanya. Kemudian seiring berjalannya waktu juga diberlakukanlah suatu aturan, saya lupa pasalnya, kalau saya tidak salah misalnya pasal 75 RR kalau saya tidak salah. Jadi di situ diatur bahwasanya baik masyarakat pribumi itu bisa secara tunduk, secara sukarela terhadap peraturan Eropa tadi. Nah, kemudian pada setelah misalnya Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana jembatannya masuk melalui undang-undang itu adalah aturan pasal 2 aturan peralihan, yang mana hukum masih dianggap berlaku sepanjang belum ada aturan yang mengaturnya. Nah, artinya dari situlah kurang lebih sejarah berjalannya hukum itu yang kita pakai hingga saat ini. Walaupun memang seiring berjalannya waktu banyak peraturan-peraturan yang sudah kita buat sendiri kan. Nah, kemudian ciri yang kedua, dikatakan kalau sistem hukum Eropa kontinental itu adanya pemisahan kekuasaan terhadap aparat hukumnya ini kan, terhadap kekuasaan yudikatifnya ini. Iya. Atau yang kita kenal dengan separation of power kan. Nah, ketika kita melihat sistem hukum atau sistem pemerintahan, khususnya sistem pemerintahan di Indonesia, memang itu sudah dibagi kan berdasarkan trias politika itu kan, yang mana ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif. Nah, tapi di sini ada sedikit persoalan yang menurut saya agak sedikit janggal ya, karena begini, ini kan harusnya 3 lembaga ini
diatur secara merata kan, secara merata. Yang dalam hal agar tidak terjadi kekuasaan yang berlebihan di salah satu ini kan, salah satu unsur. Tapi dalam praktek saya melihat kok lembaga yudikatif ini di bawah kedua lembaga ini. Sebagai contoh, eksekutif tentunya yang dipimpin oleh presiden yang menjalankan undang-undang kan, yang menjalankan peraturan, itu dipilih rakyat. Kemudian legislatif yang membuat peraturan, yang membuat hukum, yang membuat undang-undang, itu dipilih rakyat. Tapi ketika lembaga yudikatif yang mengawasi undang-undang ini dipilih oleh presiden dan persetujuan anggota dewan kan? Iya. Memang sehingga saya melihat posisi yudikatif ini tidak sejajar terhadap kedua lembaga lain ini kan, sehingga posisi yudikatif ini agak satu tingkat di bawah lembaga eksekutif dan legislatif kan. Memang banyak orang yang mengatakan, oh kalau misalnya lembaga yudikatif dipilih oleh rakyat kan nanti akan berpolitik. Bagaimana nanti kemandirian daripada si penegak hukum ketika harus dipilih oleh rakyat misalnya. Lalu apa bedanya ketika misalnya begini, bagaimana seorang hakim lah contohnya kan, petinggi hakim bisa memutus itu secara adil ketika karirnya misalnya ditentukan oleh jalur politik. Iya. Karena memang untuk bisa menduduki misalnya petinggi hakim yaitu ketua Mahkamah Agung, itu kan berdasarkan besar pengaruhnya atas politik ini tadi kan, kekuasaan eksekutif dan persetujuan legislatif. Begitu juga misalnya dengan penegak hukum lain, misalnya dengan Kapolri misalnya. Tentu kan pasti ada sedikit, apalagi di budaya Indonesia ini kan ada semacam budaya hutang budi begitu kan. Iya. Sebagai contoh misalnya, simpelnya saya berikan contoh. Misalnya katakanlah saya contoh dalam hal penegak hukum Kapolri misalnya. Ini contoh. Karir saya sebagai Kapolri itu misalnya ditentukan oleh Nurul. Nurul misalnya katakanlah anggota dewan misalnya atas persetujuan. Iya. Anggota dewan. Kapolri itu kan ditunjuk atas persetujuan anggota dewan kan gitu kan? Iya. Ketika misalnya saya duduk menjadi seorang Kapolri atas persetujuan anggota Nurul kan, lantas bagaimana saya misalnya bekerja secara adil ketika misalnya ada hal-hal yang misalnya Nurul dalam hal ini ada kepentingan hukum lah, Baik. persoalan hukum kan misalnya gitu. Bagaimana saya bisa netral lah gitu kan ketika saya ada utang budi kepada Nurul yang menjadikan saya duduk menjadi Kapolri misalnya kan? Iya. Nah, jadi dari hal situ sebenarnya bisa kita lihat bahwasanya posisi dari lembaga yudikatif ini masih tidak sepenuhnya sejajar sebagaimana oleh teori trias politika itu kan, pemisahan kekuasaan. Tapi saya melihat hari ini posisi yudikatif masih sedikit di bawah kekuatan eksekutif legislatif. Itu dari sisi penegakan hukumnya kan. Iya. Kalau misalnya dari segi substansial peraturan perundang-undangan yang tertulis, memang kita melihat hukum tertulis kita sudah lumayan sangat bagus, sudah banyak perkembangan dalam hal mengatur banyak hal, kemudian juga sudah terjadi sistematis sebagaimana yang diatur melalui teori Stephen Bow misalnya kan, hierarki peraturan perundang-undangan itu mana yang tingkatan lebih tinggi itu diatur misalnya dalam melalui undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang diperbarui undang-undang 15 tahun 2019 kan.
Jadi peraturan perundang-undangan yang secara tertulis itu sudah diatur secara sistematis. Iya, baik. Berarti tadi sistem hukum di Indonesia yang ada di Indonesia itu adalah Eropa kontinen atau civil law ya Bang ya. Tadi ciri-cirinya sudah disebutkan. Yang pertama tertulis, dan yang berikutnya adanya pemisahan kekuasaan hukum, benar ya Bang? Ya, dan untuk rekan RFM yang memiliki pertanyaan seputar tema, silakan kirimkan via WhatsApp di 0822 9999 6105. Kita break sebentar rekan RFM, jangan kemana-mana, tetap di 105 RAL FM, Your Lifestyle. 105 RAL FM, Your Lifestyle ya rekan RAW, masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di malam hari ini di talk show hukum bersama dengan kantor SBR dan Partners, bersama Bang Samsuri Ashari Nasution SH dengan tema sistem hukum di Indonesia. Ya rekan RFM, di segmen 1 dan juga 2 kita sudah bahas tadi terkait dengan jenis-jenis sistem hukum ya Bang ya. Terus juga sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia disebutkan tadi merupakan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sempat tadi disinggung beberapa jenis sistem hukum, diantaranya common law, terus juga sistem hukum Islam, sistem hukum adat juga ya Bang ya. Ya, betul. Lantas bagaimana Bang kalau di Indonesia sendiri? Mengingat Indonesia itu kan memiliki masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku, agama, budaya, bagaimana eksistensi dari sistem hukum adat, sistem hukum Islam, juga common law ini Bang? Seberapa penting dan seberapa dipertimbangkan dalam menyelesaikan satu kasus hukum? Silakan Bang. Oke, baik. Terima kasih Nurul. Memang kita melihat bahwasanya sistem hukum Indonesia itu memang lebih condong terhadap itu kan Eropa kontinental. Tetapi bukan berarti sistem hukum yang lain ini secara tidak digunakan. Iya. Dalam hal ada sedikit beberapa poin misalnya yang masih menganut beberapa sistem hukum ini. Contoh misalnya sistem hukum Islam lah katakan. Nah, Indonesia kan masih mengenal peradilan agama. Iya. Untuk yang beragama Islam kan. Ya, tentu ketika bicara tentang masalah perkawinan, masalah waris, masalah wakaf dan syariat Islam lainnya, itu orang yang beragama Islam itu tempat peradilan itu pengadilan agama yang mana menggunakan dasar hukumnya Al-Quran dan Al-Hadis tentunya kan. Nah, begitu juga misalnya dengan sistem hukum adat. Hukum adat juga kita masih menghargai hukum adat itu. Misalnya kalau yang dalam case kita contohnya tentang tanah ulayat. Iya. Tanah adat kan. Nah, itu kan berasal dari kebiasaan-kebiasaan adat itu, dan itu masih kita akui kan. Ataupun misalnya penyelesaian baik itu misalnya ranah pidana tapi diselesaikan secara adat misalnya dalam kasus tertentu. Nah, itu masih kita hormati. Atau misalnya dalam sistem hukum agglutation misalnya. Nah, itu juga ada penerapannya di Indonesia, misalnya spesifik biasanya ini terkait kasus-kasus bisnis yang tidak diatur secara spesifik di dalam kitab undang-undang tertulis kan, maka dia biasanya memakai kebiasaan-kebiasaan terdahulu ataupun hukum-hukum yang timbul yang sama sekali selama ini tidak diatur di dalam kitab undang-undang itu kan. Iya. Nah, artinya memang Indonesia itu tidak secara total menggunakan sistem hukum Eropa kontinental, tetapi lebih condong atau karakteristik dari beberapa 4 sistem hukum ini, iya, lebih condong Indonesia itu menuju ke arah Eropa kontinental. Baik. Tadi sudah disebutkan ya rekan RFM bahwa memang sistem hukum di Indonesia itu condong kepada sistem hukum Eropa kontinental, tapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakannya sistem hukum lain dalam beberapa case hukum, begitu ya Bang ya. Dan
Ini juga sudah di akhir segmen Bang. Mungkin ini pertanyaan Nurul satu lagi nih Bang. Apakah kemudian ada sistem hukum antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum lainnya yang bertentangan, begitu Bang? Dan jikalau ada, bagaimana pihak terkait dalam hal ini lembaga penegak hukum memposisikan sistem hukum ini, yang manakah yang lebih kuat, begitu Bang? Atau mungkin semuanya sejalan? Sebenarnya pada dasarnya ya semua hampir sejalan ya, cuma perbedaannya hanya terletak pada sisi-sisi teknis atau praktek. Baik. Misalnya ketika kita bicara bahwasanya dalam memutus perkara, hakim hanya terpaku terhadap aturan yang tertulis. Tetapi di sisi lain, terkadang juga hakim tidak bisa menolak suatu perkara yang mana itu tidak diatur misalnya dalam hal tertulis. Baik. Artinya kan masih memakai ini juga kan section, atau misalnya di dalam Eropa kontinental sumber hukumnya juga ada menyebutkan jurisprudensi, putusan hakim terdahulu kan, sebagaimana yang digunakan oleh Anglo-Saxon ini kan. Nah, jadi sebenarnya ini lebih kepada lebih membedakan tujuan hukum ini. Misalnya kalau di Eropa kontinental, karena dibuat dalam kodifikasi, hukumnya itu tertulis, maka dia lebih pasti, ada kepastian hukum. Ya, baik. Artinya sudah ada yang ada. Kalau begini mengaturnya pasal ini. Tapi kalau misalnya yang common law, Anglo-Saxon misalnya, tidak diatur di dalam hukum yang tertulis. Nah, hanya perbedaan di situ saja, tapi bukan berarti kedua belah pihak ini tidak saling berhubungan. Ada kalanya beberapa case kita menggunakan sistem hukum yang lain gitu. Iya, baik. Dan Bang Samsuri, karena juga sudah di penghujung waktu, mungkin boleh disampaikan kesimpulan ataupun closing statement dari materi kita pada malam hari ini terkait dengan sistem hukum di Indonesia. Silakan Bang. Kalau menurut saya apa yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup baik ya, baik itu sistem hukum di Indonesia, walaupun kita menggunakan sistem Eropa kontinental, karena memang dia lebih terukur ketika suatu aturan hukum itu dibuat secara tertulis. Kemudian dengan yang kedua, saya hanya sedikit perlu, atau para aktivis hukum, para praktisi hukum, para dosen-dosen akademisi hukum, menurut saya perlu kita mengkaji ulang atau melihat masalah kedudukan pemisahan kekuasaan lembaga yudikatif tadi. Harusnya misalnya pada saat ini lembaga komisi yudisial yang hanya mengawasi etika, sebenarnya menurut saya harus lebih diperkuatkan kekuasaannya dalam hal tentu menentukan misalnya pimpinan-pimpinan penegak hukum kan. Kemudian di dalam lembaga yudisial ini dipilih oleh rakyat, sehingga memang betul-betul terjadi keseimbangan antara ketiga lembaga tadi kan, legislatif, eksekutif, yudikatif tadi. Artinya mungkin itulah menurut saya pribadi yang perlu diperbaiki agar sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini bisa menciptakan suatu keadilan yang seutuhnya. Baik, terima kasih kepada Bang Samsuri Azhari Nasution SH atas materinya di malam hari ini terkait dengan sistem hukum di Indonesia. Dan rekan Roy FM, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak materi ini sedari tadi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nantikan juga talk show hukum selanjutnya next week ya, Jumat depan, dengan tema-tema yang berbeda lainnya. Terima kasih banyak rekan Roy FM untuk kebersamaannya. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada program lain dari 105